Jadi tradisi atau ganti nama dalam diri seseorang itu diperkenankan dan juga diperbolehkan. Sebagaimana zaman dahulu sahabat yang namanya kurang bagus, kurang cocok, maka diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita orang Indonesia kadang itu ya punya adat, punya kebiasaan. Di kampung umpamanya anaknya nangis terus, rewel terus. Kenapa ini anak nangis terus, rewel terus? Rupa-rupanya namanya terlalu berat. Siapa Ustaz namanya? Malikal Mulki, raja di raja. Saya bilang enggak sekalian aja tambahin ya Dzul Jalali wal Ikram. Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Raja di raja. Keberatan namanya, kenapa? Karena yang berhak untuk menyandang Malikal Mulki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau pakai nama Malik ya Abdul Malik. Jangan sampai Malikal Mulki, maknanya ya raja di raja, keberatan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأهل بيته وأزواجه الطيبين الطاهرين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي الرضا زين العابدين بن حسين رضي الله عنهم ثم إلى جميع أصحابه وقرابته من الأشرة المبشرين بالجنة أبي بكر الصديق عمر فاروق بن عفان علي بن أبي طالب وطلحة والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم ثم إلى جميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة المجتهدين في الدين خصوصا الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام مالك بن أنس والإمام أبا حنيفة نعمان بن ثابت والإمام أحمد بن حنبل وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى جميع أرواح السادات الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم وإلى الإمام الشيخ محمد نواوي وإلى الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah
pada kesempatan malam hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disambung dengan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat deriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 amalan atau 3 hal yang dengan 3 amalan dan 3 hal tersebut akan dihapuskan, diampunkan dosa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, yang hadisnya ini datang dari seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Orang taunya Abu Hurairah. Kalau ditanya Abu Hurairah nama aslinya siapa? Ya Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Ya pokoknya Abu Hurairah. Ini enggak tahu nama aslinya. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Kenapa Ustaz kok lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah? Sebelum Abu Hurairah atau Abdurrahman ibn Sakhr beliau masuk ke dalam ajaran agama Islam, sebelum beliau iman kepada Allah dan iman kepada baginda Nabi, nama zaman jahiliyahnya adalah Abdus Syams. Namanya Abdus Syams dulu waktu belum beriman. Begitu beliau sudah beriman kepada Allah, beliau iman kepada baginda Nabi, ditanya oleh Nabi, "Masmuk, siapa namamu?" "Abdus Syams ya Rasul." "Nama saya Abdus Syams baginda Nabi." Kemudian kata Nabi, "Mau enggak namamu aku ganti dengan yang jauh lebih baik?" Maka kata Abu Hurairah, "Bala ya Rasul." Mau Nabi, masa enggak mau dikasih nama yang bagus dari Rasulullah. Dah tak ganti namamu Abdurrahman. Karena kalau Abdus Syams itu kan dari 2 kata Pak. Yang satu Abdun, yang satu Syamsun. Berarti kalau ada orang namanya Abdus Syams, berarti maknanya hambanya matahari. Abdun itu hamba, Syamsun itu matahari. Berarti kalau Abdus Syams ya berarti maknanya hambanya matahari. Maka diganti oleh baginda Nabi, ganti namanya Abdurrahman, hambanya Allah yang Maha Rahman. Jadi tradisi atau ganti nama dalam diri seseorang itu diperkenankan dan juga diperbolehkan. Sebagaimana zaman dahulu sahabat yang namanya kurang bagus, kurang cocok, maka diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita orang Indonesia kadang itu ya punya adat, punya kebiasaan. Di kampung umpamanya anaknya nangis terus, rewel terus. Kenapa ini anak nangis terus, rewel terus? Rupa-rupanya namanya terlalu berat. Siapa Ustaz namanya? Malikal Mulki, raja di raja. Saya bilang enggak sekalian aja tambahin ya Dzul Jalali wal Ikram. Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Raja di raja. Keberatan namanya, kenapa? Karena yang berhak untuk menyandang Malikal Mulki hanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya kalau mau pakai nama Malik ya Abdul Malik. Jangan sampai Malikal Mulki, maknanya ya raja di raja, keberatan. Diganti Abdurrahman. Dari Abdurrahman karena begitu senangnya Abdurrahman ini dengan anak kucing. Biar Bapak tahu sebab-sebab muasalnya. Kenapa kok jadi dipanggil Abu Hurairah itu kenapa? Nama awalnya Abdus Syams ketika belum Islam. Masuk Islam jadi Abdurrahman. Begitu sudah masuk Islam karena beliau senang kepada yang namanya anak kucing. Dalam bahasa Arab anak kucing itu hirrun. Kalau kucing yang biasa masuk ke dapur nyolongin ikan, qittun namanya. Ada lagi kucing yang agak jahat ini Pak, kucing garong namanya. Kalau itu udah kacau yang itu ya. Hirrun itu anak kucing. Abu Hurairah ini senang banget sama yang namanya hirrun, sama yang namanya anak kucing. Asal ngelihat ada anak kucing dibawanya oleh Abu Hurairah, dirawatnya kucing tersebut. Bahkan tidak jarang ketika Abu Hurairah berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah salat, ngintil, ngikut itu yang namanya anak kucing. Akhirnya oleh Nabi diberi lakop, diberi kunyah, diberi julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jadi abun itu artinya bapak. Hirrun anak kucing. Karena dia tersambung dengan kalimat abun di depannya, maka menjadi Abu Hurairah. Jadi kalau mau dimaknain ke bahasa Indonesia, Abu Hurairah bapaknya kucing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 hal yang dengan 3 hal tersebut, tentang 3 amalan yang dengan amalan tersebut akan dihapuskan dan diampunkan dosa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Kata baginda Nabi, wa ammal kaffaratu fa isbaghul wudu'i fis sabarat. Fa ammal kaffaratu, adapun 3 hal yang akan dihapuskan dosa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai allati adatuha an tamhul khati'ata, yang dengan adatnya, yang dengan membiasakannya, yang dengan memulazamahkannya, yang dengan mengistiqomahkannya, maka tamhu, akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Fa isbaghul wudu fis sabarat. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudunya. Kapan menyempurnakan wudunya? Fis sabarat. Apa itu Ustaz arti fis sabarat? Bi fathataini ma'a sabaratin. Bi fathin fasukunin ay itmamul wudu'i fi waqti syiddatil baradi bi ayyatiya bisunanihi. Yang dimaksud seseorang menyempurnakan wudunya pada saat sabarat. Sabarat ini pada saat cuaca atau kondisi begitu dingin, syiddatil barat, dinginnya amat sangat. Ketika cuacanya dingin yang teramat sangat, dia wudu tidak hanya sekedar fardu-fardunya yang dia kerjakan, tapi ya'tiya bisunanihi, dia mendatangkan dengan sunnah-sunnahnya wudu. Fardunya wudu itu kan kalau Quran katakan 4, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza kumtum, apabila kalian hendak mendirikan ila sholati, untuk mendirikan salat, kalian mau mengerjakan ibadah salat, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah, maka cucilah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian ilal marafiki, sampai kepada siku. Dalil Qur'annya sampai siku. Nanti ada perselisihan dan perbedaan ulama
terkait dengan kesempurnaan daripada membasuh tangannya, sikunya itu yang paling sempurna sampai di mana. Setelah dibasuh sampai kepada sikunya, kemudian wamsahu biru'usikum, disapulah kepala kita ini, rambutnya. Caranya bagaimana Ustaz? Yaitu nanti caranya berkenaan dengan kajian fikih yang paling mendetail. Kemudian wa arjulakum, Ustaz kenapa enggak dibaca dengan kasrah wa arjulikum? Kenapa kok dibacanya dengan fathah wa arjulakum? Karena dia atofnya kepada kalimat yang pertama, wausilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi dia atofnya kembalinya kepada yang pertama. Karena tidak mungkin kaki itu kok disapu. Atau di bahasanya pakai kalimat wamsahu itu tidak bisa. Harus dengan kalimat wausilu. Dengan kalimat dibasuh, berarti dengan air. Kalau wamsahu itu ambil air, sekalipun airnya ini baqiyatun fil yad, tersisa di tangan, kemudian kita sapukan kepada kepala, ajza'a, dianggap cukup basuhan tersebut dalam mazhab Imam Syafi'i. Dianggap cukup. Tapi kalau yang namanya wausilu, mencuci, membasuh, nggak cukup hanya dengan air sisaan, kemudian kita basuh kaki kita, maka tidak dianggap sah. Maka kembalinya tadi kepada kalimat wausilu. 4 fardunya. Tapi kalau bicara dengan sunnah-sunnahnya, ya tentu sangat banyak dan bermacam-macam. Dalam salah satu kitab yang dikarang oleh seorang alimul alamah, beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salimin Al-Kaf, dalam kitab Taqriratus Sadidah itu dijelaskan ada sunnah-sunnah qablal wudu, ada sunnah-sunnah asna'al wudu, ada sunnah-sunnah ba'dal wudu. Sunnah sebelum wudu, sunnah pada saat berwudu, dan juga sunnah pada saat seseorang selesai berwudu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berwudu tidak hanya sekedar fardunya yang dia ambil, tapi juga dilaksanakan dengan kesunnahannya. Orang yang wudu dalam keadaan cuaca yang hangat tentu akan lebih ringan, akan lebih mudah. Tapi ketika berwudu dalam cuaca dan kondisi yang sangat dingin, tentu akan lebih menjadi beban dan berat tersendiri bagi kita yang mau melakukannya. Wudu pada saat sholat duhur lebih ringan dibandingkan wudu pada saat sholat subuh. Kan kira-kira begitu. Udah sholat subuh, habis tidur, kamarnya ber-AC, ya bangun kedinginan, mau wudu itu kan berasa agak berat. Tapi untungnya alhamdulillah, kita negara Indonesia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mengalami 2 musim. Satu musim hujan, yang satu musim kemarau. Sebab karena musim hujan dan kemarau inilah, maka sebenarnya tidak ada satu halangan bagi kita untuk berwudu dengan cara yang paling sempurna. Untuk berwudu dengan cara yang paling baik, diantaranya dengan sunnah wudu itu sendiri. Tapi kalau negara yang lain, anggaplah umpama negara di mana Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Makkah, Madinah. Di Arab Saudi kalau sudah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, nanti begitu sudah mau masuk Juni udah mulai berubah. Itu kalau bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, di sana sedang musim dingin. Di Madinah biasanya cenderung lebih dingin daripada di Mekah. Di Madinah kalau musim dingin itu bisa sampai 8 atau 7 derajat Celcius. Masih plus tapi Pak, belum minus. Kalau di Mekah, dia sedikit lebih hangat dibandingkan Madinah. Itu biasanya antara 12 sampai dengan 13 derajat Celcius.
Tapi dengan kondisi yang demikian, buat orang kita yang berasal dari Indonesia tidak pernah ketemu cuaca yang dinginnya model demikian. Kita di Balikpapan anggap sajalah pagi hujan, siang hujan, sore hujan. Matahari tidak kunjung datang. Itu paling kalau ngelihat di handphone paling-paling cuma 26 sampai 25 derajat Celcius. Itu aja buat orang kita ya udah agak dingin rasanya. Ini bayangkan 8 derajat Celcius, 7 derajat Celcius. Maka kalau berwudu, begitu selesai berwudu, kita keluar mau menuju kepada masjid. Makanya kalau di musim-musim begini, orang yang pada ibadah umrah itu senangannya ya milihnya wudunya dari hotel. Dan sebisa mungkin nahan kentut biar nggak batal. Kenapa memangnya? Ntar kalau wudu lagi dinginnya ndak kira-kira Pak. Turun ke tempat wudu, ya dia nggak kena angin. Begitu dia naik sudah di pelataran Masjidil Haram, pelataran Masjidil Nabawi, tertiup angin menggigil badan kita. Dan saya nggak bisa bayangkan saudara-saudara kita yang mereka hidup di belahan dunia yang berbeda, seperti Eropa, Amerika, atau beberapa negara Asia yang lainnya, yang memiliki jumlah musim sampai 4, diantaranya musim salju. Tuh kalau sudah musim salju maka dinginnya sudah minus derajatnya. Kalau tadi kan masih plus, ini mah sudah minus. Kalau minus berarti ya ukuran freezer kulkas di rumah kita itu minus Pak. Naruh air jadi es ya. Naruh sesuatu yang tadinya benda cair maka berubah akan menjadi padat. Maka bisa dibayangkan dan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang sudah mendesain sedemikian rupa, dijadikan negara kita dengan penduduk yang mayoritasnya beragama Islam dan jumlahnya terbesar di seluruh dunia. Walaupun jumlah penduduk Indonesia tidak sebanyak penduduk Cina, walaupun penduduk Indonesia tidak sebanyak penduduk Amerika, walaupun penduduk Indonesia tidak sebanyak jumlahnya dengan penduduk India, tapi jumlah umat Islamnya kalau dibandingkan dengan umat Islam yang ada di dunia, maka kita yang paling besar jumlahnya. Dengan jumlah yang besar Allah sayang kepada kita. Dikasih negara yang dia berada di garis khatulistiwa, yang waktunya antara malam dengan siang hampir berimbang. Siangnya enggak kepanjangan, malamnya enggak kependekan. Atau sebaliknya, malamnya tidak kependekan, siangnya juga tidak kepanjangan. Kita berpuasa umpama bulan Ramadan, ya bilangan waktunya standar sedang pas. Saya punya teman, ada yang kerja di Amerika, ada yang masih melanjutkan studi di Hongaria, Eropa. Itu kalau sudah masuk bulan puasa, ampun-ampunan puasanya Pak. Kenapa? Waktu siangnya bisa lebih panjang dibandingkan dengan waktu malamnya. Nah ya orang buka puasa itu kan ngikut terbenamnya matahari, gak bisa ngikutin jam. Umpama di kita jam 6 pagi, atau umpama di kita buka puasanya itu jam setengah 7 atau jam 6 teng lah buka puasanya. Matahari sudah mulai tenggelam, masuk waktu maghrib, maka berbuka puasalah kita. Tapi di belahan negara yang berbeda itu jam 6, kadang-kadang mataharinya masih terus bersinar. Maka ada yang puasanya sampai 16 jam, ada yang puasanya sampai 18 jam, bahkan ada yang berpuasa sampai dengan 20 jam. Lah kita termasuk yang puasa jangka waktunya ya sedang. Itu udah sedang aja, asal udah mau maghrib, yang dilihatkan TV-nya, ambil remote-nya, itu channel semua dia puter. Ngapain Ustaz? Cari mana channel yang azannya paling cepat, itu yang paling favorit. Jam setengah 4
Udah selesai asar, nyuruh bininya, "Bu, cepat berangkat ke pasar Ramadan, ntar nggak kebagian apa-apa kita." Beli apa Pak? Beli semuanya yang di pasar Ramadan. Ote-ote bungkus, tahu isi bawa pulang, kolak sekalian, semua yang di pasar Ramadan pindah ke meja makan. Giliran buka puasa udah lupa berdoa Pak. Semua dicicipin, semua dicobain, semua dimakan. Orang kalau ketika buka puasa kok pakai metode balas dendam, tuh nanti bakal kelihatan kalau lagi sholat taraweh. Apalagi kalau pas lagi kultum imamnya. Bagaimana modelnya Ustadz? Biasanya duduk di paling belakang, badannya tersandar, kakinya selonjor, tangannya terkapar. Tanda kekenyangan itu ya. Kebanyakan buka puasanya. Berwudu bisunani dengan sunnah-sunnahnya. Jadi antara sunnahnya kalau dia sebelum membasuh tangan, maka dia basuh dulu kedua tangannya. Tahlilul asabi'i, menyela-nyela jari jemarinya, atau melihat apakah ada kotoran di dalam kukunya. Kalau kemudian dia membasuh wajah, ya di antara kesunahannya tahlilul lihyati, kalau memang dia punya jenggot. Jenggotnya tebal, jenggotnya panjang, tahlilul lihyah, di sela-sela jenggotnya. Kenapa? Biar airnya masuk ke sela-sela jenggot tersebut. Yang nggak punya jenggot, yang nggak usah bingung-bingung. Ustadz, saya pengen punya jenggot. Bakat nggak Pak punya jenggot? Enggak sih Ustadz, dari dulu nggak pernah tumbuh. Ya udah, nggak apa-apa. Enggak Ustadz, tapi saya mau numbuhin jenggot. Ya terserah. Sampai akhirnya beli obat penumbuh jenggot. Pasangin, itu dipakein terus Pak. Dapat 3 bulan pasangin, alhamdulillah tumbuh jenggotnya. Nah, cuma 3 baris doang tumbuhnya, 1, 2, 3, ya kurang bagus juga. Masih ada sunnah yang lain, yang ini nggak bisa kekejar, kerjakan yang lain. Yang ini nggak bisa kita lakukan, lakukan yang lainnya. Kalau suruh melakukan secara keseluruhan, sudah barang tentu akan menjadi kesulitan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu disebut namanya sunnah. Gak wajib dikerjakan, sanggup silahkan. Tapi bukan mentang-mentang sunnah ditinggalkan secara keseluruhan. Jangan. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Yang gak bisa dikerjakan secara keseluruhan bukan berarti ditinggalkan semuanya. Sunnah banyak, mulai dari tidur sampai bangun tidur. Gak bisa kekejar semua. Ambil buat kita satu mana yang mau kita istiqomahkan. Ambil buat kita satu mana yang mau kita dawamkan. Bahkan ada seorang sahabat namanya Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini orang yang biasa Pak. Ibadahnya biasa. Tahajudnya ya biasa. Kalau sedang bangun beliau tahajud. Kalau enggak keburu ya nanti besok lagi tahajudnya. Tidak punya status yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Dibilang kaya juga tidak, miskin malah hampir mendekati. Ketika Rasulullah tanya kepada sahabat, "Sahabat, tuh ada orang lewat, menurut kalian yang baru lewat bagaimana?" "Oh Nabi, orang yang baru lewat tadi itu orang yang terhormat. Dia orang yang kalau ngomong mesti akan didengar omongannya oleh orang. Dia orang yang kalau memberi pertolongan mesti akan disambut pertolongan oleh orang yang lainnya." Tidak lama kemudian lewat orang yang kedua, ditanya oleh Nabi, "Terus orang yang kedua bagaimana menurut kalian?" Kalau yang kedua itu mah Nabi, kalau dia ngomong orang gak ada yang mau dengar. Kalau dia memberi pertolongan orang tidak ada yang mau menyambutnya. Kenapa? Dia termasuk orang yang berhak untuk ditolong. Tapi kata Nabi, orang yang terakhir lewat itu jauh lebih baik daripada orang yang pertama lewat. Sahabat merasa heran ta'ajub. Sayyidina Umar berencana datang ke rumah Abu Dhamdham mau tanya. Tapi rupa-rupanya begitu Sayyidina Abu Bakar mau berangkat ke rumah Abu Dhamdham, di sana sudah ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Sayyidina Umar, memang Abu Bakar mah gak bisa dikalahin kalau urusan kebaikan. Umar selalu berada di bawahnya. Maka pernah satu waktu Nabi tanya kepada malaikat Jibril,
Ya Jibril, sifli an hasanati Abi Bakar. Jibril, tolong jelaskan kepada aku tentang kebaikan-kebaikan daripada Abu Bakar. Kata malaikat Jibril, seandainya saja lautan yang ada di atas permukaan bumi dijadikan sebagai tintanya, kemudian pohon-pohon, ranting-ranting dijadikan sebagai penanya, maka niscaya tidak akan sanggup mencatat dan menulis daripada kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oh, berarti top lah sahabat saya yang satu itu. Top, kata Jibril. Nah sekarang kalau Umar gimana, wahai Jibril? Kata Jibril, semua kebaikan yang dimiliki oleh Umar itu baru satu bagian daripada kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Maka ya pantas. Begitu datang mau tanya, wah udah diduluin sama Abu Bakar. Memang Abu Bakar ini selalu terdepan dalam urusan kebaikan. Saya kalah dengan Abu Bakar. Rupa-rupanya begitu tanya, Abu Dhamdham, kenapa kau bisa sampai dikatakan oleh Nabi orang yang baik, orang yang bagus, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rahasia ibadahmu apa? Rahasia amalanmu itu apa? Mesti kamu min ahli sujud, termasuk orang yang ahli sujud. Kata Abu Dhamdham, enggak. Saya sholat ya biasa, yang wajib saya kerjakan. Sholat rawatibnya ya saya laksanakan. Duha ya duha. Kalau pas memang saya kebenaran dan ada waktunya keburu, saya duha. Tahajud ya kalau memang saya sanggup untuk mengerjakannya, maka saya akan mengerjakannya. Ya kalau begitu mas, sahabat yang lain juga banyak amalannya seperti itu. Tapi kata Abu Dhamdham, mungkin ada satu hal yang boleh jadi orang tidak mengamalkan apa yang aku amalkan. Memang apa amalannya Abu Dhamdham? Kata Abu Dhamdham, aku setiap kali mau tidur, selain membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, semisal bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau dalam redaksi teksnya itu kalimat bismika yang kedua enggak dipakai. Bismika Allahumma ahya wa amut. Lah kok bismika yang satunya lagi hilang Ustaz? Karena sudah ada waw atofnya. Kalaupun dihadzaf, dibuang, dijatuhkan, dihilangkan kalimat bismika yang keduanya, tidak jadi persoalan kenapa wawunya kembali kepada kalimat bismika yang pertama. Bismika Allahumma ahya wa bismika, kan mestinya begitu. Tapi ini bismikanya dihilangkan dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena ada harful ataf berupa wawu itu tadi. Karena wawunya ada di tengah-tengah. Kalau wawunya di awal ya jadinya wawul ibtida, wawu permulaan. Maka dihilangkan. Ya aku baca itu. Selain baca itu apa lagi? Ya aku baca yang diajarkan Nabi. Beristighfar kepada Allah 10 kali. Bertasbih kepada Allah 10 kali. Bertahmid kepada Allah 10 kali. Bertakbir kepada Allah 10 kali. Bertahlil kepada Allah 10 kali. Udah gitu saja. Enggak, ada satu lagi. Apa? Begitu udah selesai dari semua bacaan, aku doa kepada Allah. Ya Allah, siapapun orang yang pada hari ini mereka telah berbuat jahat kepada saya, mereka telah zalim kepada saya, mereka telah mencaci maki saya, mereka berbuat tidak yang semestinya kepada saya, maka persaksikan ya Allah, inni radin, sungguh aku rela, aku ridho dan aku maafkan semua kesalahan mereka, kata Abu Dhamdham. Masya Allah. Ini termasuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, menjadi pribadi wal-afina 'anin nas, pemaaf dari kesalahan yang orang lain sudah berbuat salah kepada kita. Kemudian yang kedua, akan dihapuskan dosa seseorang oleh Allah. Wa naqlul aqdam ilal jama'at, melangkahkan kaki menuju ke masjid.
melangkahkan kaki menuju ke masjid dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Nah, ini kalau teks hadisnya naqlul aqdam, ya Ustaz, naqlul aqdam. Naqlul aqdam berarti melangkahkan kaki menuju ke masjid. Ini saya yakin termasuk saya, bapak-bapak dan Ustaz Saidillah, beliau imam, ini ke masjidnya nggak pakai kaki ini. Pasti naik motor. Bapak naik motor dari rumah ya. Saya juga naik motor dari Gunung Malang. Kalau saya jalan kaki, wah nggak keburu nanti ngajinya di sini. Berarti kalau gitu Ustaz, yang naik motor nggak dapat ganjarannya dong. Karena bunyi teks hadisnya wa naqlul aqdam. Maaf, kita bukan orang yang tekstualis. Kalau orang yang terlalu tekstualis, ya mesti akhirnya akan berkata, berarti kalau begitu ke masjidnya sejauh apapun jalan kaki. Karena bunyi hadisnya naqlul aqdam, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Berarti yang naik motor pada kasihan itu Pak. Yang naik mobil ya kasihan. Tapi kata para ulama, bahwa naqlul aqdam tidak sebatas kepada kaki yang dimiliki oleh seseorang. Teksnya dibarengi dengan konteks yang sedang berlaku. Naqlul aqdam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun ada sahabat yang dia punya kendaraan datang rumahnya jauh dari Madinah, ada yang naik unta, ada yang naik keledai. Ya kalau keledai ngitungnya juga masih enak. Kenapa? Wong keledai punya kaki. Nah kalau motor, kalau mobil nggak pakai kaki Pak, pakainya ban dia ya, roda. Wah berarti nggak enak ini Ustaz. Salah kali ini hadisnya nggak salah, tinggal pemahamannya yang diluruskan. Terus bagaimana cara memahaminya? Kata para ulama, kiasnya adalah kalau kendaraan dia ada rodanya, kendaraan dia ada bannya. Kalau bahasanya naqlul aqdam, tiap langkah kakinya diangkat kesalahannya oleh Allah, maka tiap putaran dari roda orang ketika berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah salat berjamaah dihapuskan dan diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa-apa Pak, tetap naik motor tidak apa-apa ya. Jangan nanti habis dari sini naqlul aqdam, harus jalan kaki. Akhirnya yang jauh-jauh nggak pada datang ke masjid. Kenapa? Karena harus jalan kaki. Akhirnya nggak pada sholat ke masjid. Terus Islamic Centernya jadi nggak ada yang sholat, sepi. Nah, kalau sudah nggak ada jamaahnya, ya nanti dalam mazhab Syafi'i sholat jamaah itu ya fardu kifayah indan Nawawi, wa sunnatun muakkadatun indar Rafi'i. Menurut Imam An-Nawawi sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Sedangkan menurut Imam Rafi'i salat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau fardu kifayah berarti kalau sudah dilaksanakan sebagian maka gugur kewajiban yang lain. Tapi tetap bukan berarti yang enggak datang ke masjid dapat pahala seperti yang salat di masjid, tidak. Yang salat sendiri ya pahalanya sendiri. Yang berjamaah ya lebih tinggi derajatnya, lebih banyak pahalanya. Satu riwayat mengatakan 25 derajat, riwayat yang lain mengatakan 27 derajat. Mana yang paling benar? Dua-duanya benar karena melebihi daripada yang satu derajat. Naqlul aqdam ilal jamaat, melangkahkan kaki menuju ke masjid, ai ilas salati ma'al jamaah, untuk melakukan salat beserta dengan para jamaah yang lainnya. Salat jamaah paling utama yang jamaahnya banyak. Tapi dengan catatan, kalau yang jamaahnya banyak itu tadi, imamnya imam yang bagus, imamnya imam yang fasih. Kalau ada sholat jamaahnya kok banyak, tapi imamnya kurang bagus, imamnya kurang fasih, maka dalam madhabun Syafi'i dikatakan afdolnya sholat kepada jamaah yang sedikit tapi imamnya afsah wa aqra, imamnya fasih dan juga ahli fiqih. Afsah wa aqra wa afqah, ahli fiqih bacaannya bagus. Atau boleh jadi dengan sebab atau dengan syarat
nggak boleh dia berangkat ke masjid yang jamaahnya banyak, padahal di dekat rumahnya ada masjid, kok kemudian di dekat rumahnya sampai tidak terlaksana sholat jamaah karena yang dekat lebih milih kepada masjid yang jauh tapi banyak jamaahnya. Itu nggak boleh. Ya tentu dengan syarat dan ketentuan S dan K berlakulah. S dan K berlaku. Kemudian yang terakhir kata baginda Nabi, wantidharus salati ba'da shalah. Wantidharus salati ba'da shalah. Menunggu datangnya waktu salat kepada waktu salat yang lainnya. Liyusalliha fil masjid, agar orang tersebut bisa salat di dalam masjid. Wa mithluhu intidharu kulli khair, demikian juga halnya menunggu satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Ya kayak bapak kita semua malam hari ini habis maghrib tidak langsung pulang. Habis maghrib kita duduk dulu. Habis maghrib sambil nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, kemudian menimba ilmunya Allah dan niat menunggu datangnya waktu sholat. Selama kita duduk menunggu datang waktu sholat, maka diangkat dan dihapuskan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat dan dihapuskan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau maghrib ke isya kan dekat. Lah kalau dari subuh ke duhur, masa kita harus nongkrong aja di masjid, nggak kerja, nggak ini, nggak berkegiatan dan lain sebagainya. Kata para ulama, beliau katakan, ketika seseorang selesai dari sholat subuhnya sampai menunggu datang waktu zuhur, di sela-selanya dia lakukan kegiatan. Tentu umumnya kegiatan yang sifatnya duniawiyah, kegiatan yang sifatnya untuk urusan duniawi. Maka kata para ulama, karena hidup kita ini sejatinya hanya menunggu dari satu waktu kepada waktu yang lainnya, dari satu waktu sholat kepada waktu sholat yang lainnya. Boleh jadi kita mati di antara waktu sholat tersebut, atau boleh jadi kita mati dalam keadaan sedang sholat. Syukur, alhamdulillah. Mati sedang sujud, itu kan kebanggaan tersendiri, itu prestasi betulan. Matinya kok sedang zikir kepada Allah, udah selesai mati ya jadi cerita juga enak. Dulu kaimu matinya gimana? Alhamdulillah saya punya kai. Meninggalnya kok sedang sujud. Bagus betul ya kaimu ya. Dulu kaimu meninggalnya gimana? Sedang bersolawat kepada baginda Nabi. Meninggalnya sedang bagaimana? Sedang baca Quran. Enak. Wakun hadisan liman wa'a, jadilah cerita yang mengharukan, cerita yang mengenakan didengar, sekalipun kita sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tapi kalau matinya dalam keadaan yang gak enakan, diceritain juga gak enak, Pak. Dulu kaimu matinya gimana? Gak usah ceritalah, Pak. Kenapa? Jelek kai saya matinya. Lah emang bagaimana matinya? Matinya lagi gaplean, remian, cekian, lagi bantingan kartu prek, tiba-tiba meninggal ya, tiba-tiba mati. Mana pas waktu itu lagi kalah, Pak. Di sininya dijepit pakai jepitan baju 3. Di sininya jepitan baju 3 tuh orang mau ceritanya juga nggak enak. Maka jadi cerita yang baik untuk orang-orang yang datang setelah kita. Intidharus shalah ba'da shalah. Ya Allah, saya sudah salat subuh. Sekarang saya mau fantasyiru fil ardi, mencari karunia di atas muka bumimu ya Allah. Tapi sembari saya mengerjakan amal dunia saya, semata-mata itu sebagai wujud menunggu sampai kepada waktu sholat yang berikutnya. Jadi menunggu waktu sholat yang berikutnya. Jadi ketika kita subuh selesai berangkat ke tempat kerja, tapi dengan kerjaan tersebut di sela-sela aktivitasnya kita niatkan sebagai wujud menunggu waktu sholat kepada waktu sholat yang lainnya, maka tetap akan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 3 hal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan hal-hal yang akan diangkat derajat, yang akan dihapuskan dosa seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
selama dosa tersebut tidak termasuk minal kabairi, dosa yang besar, maka insya Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man 'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'na al bala ya arhamar rahimin irhamna. Wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.